Saya Wahyu Yabian dengan NIM 2411. Laporan profil aplikasi Traveloka. A. Informasi dasar perusahaan. Perusahaan yang mendirikan aplikasi Traveloka adalah PT Trinita Travelindo yang beroperasi dengan nama Traveloka, yang didirikan pada Februari 2012 dengan kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Traveloka juga memiliki website tersendiri, yakni www.traveloka.com. B. Detail perusahaan. Latar belakang pendirian perusahaan yaitu didirikan pada Februari 2012 oleh Ferry Gunardi, Albert, dan Derianto Kusuma. Pendirian ini muncul dari pengalaman pribadi Ferry Gunardi yang kesulitan dalam memesan tiket pesawat. Visi dan misi Traveloka, walaupun tidak dipublikasikan secara eksplisit, transformasi perusahaan selama 1 dekade terakhir menunjukkan komitmen untuk menjadi lifestyle super app terkemuka di Asia Tenggara. Sejarah perkembangan Traveloka yang awalnya hanya memiliki fitur layanan pemesanan tiket, hingga seiring berjalannya waktu dapat meluncurkan Traveloka Experience. C. Pencapaian perusahaan Traveloka. Traveloka diakui sebagai salah satu pemimpin dalam industri travel dan lifestyle di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu analisis perilaku konsumen untuk optimalisasi pemilihan produk unggulan di Traveloka. Beberapa cara Traveloka dalam mengetahui perilaku konsumen antara lain. Yang pertama yaitu analisis data pengguna. Traveloka mengumpulkan dan menganalisis data pengguna secara real time dari aktivitas di platform. Yang kedua yaitu personalisasi pengalaman pengguna. Traveloka memanfaatkan analisis data untuk menyesuaikan pengalaman pengguna dengan menampilkan produk relevan berdasarkan referensi dan pencarian sebelumnya. Yang ketiga yaitu algoritma pembelajaran mesin. Traveloka memanfaatkan algoritma machine learning untuk menganalisis pola perilaku konsumen secara mendalam. Yang keempat yaitu ulasan dan rating pengguna. Traveloka memperhatikan ulasan dan rating pengguna di mana produk dengan rating tinggi dan ulasan positif sering dianggap unggul. Lalu yang kelima yaitu feedback langsung dari pengguna. Selain data dari aktivitas pengguna, Traveloka memanfaatkan survei, feedback, dan rating untuk mengukur kepuasan konsumen. Yang keenam yaitu segmentasi pasar. Traveloka melakukan segmentasi pasar berdasarkan faktor seperti demografi, preferensi perjalanan. Yang berikutnya yaitu trend dan insight pasar. Traveloka memanfaatkan pasar global dan lokal untuk mengidentifikasi perubahan pola perilaku konsumen. 3. Integrasi komputasi awan untuk kemudahan akses Traveloka di berbagai perangkat. A. Skalabilitas yang fleksibel. Komputasi awan memungkinkan Traveloka untuk memiliki infrastruktur yang sangat skalabel. B. Akses yang konsisten di berbagai perangkat. Traveloka menggunakan layanan komputasi awan untuk menyimpan data dan aplikasi di server cloud yang dapat diakses secara seragam dari berbagai perangkat. C. Penyimpanan data yang terdistribusi. Dalam komputasi awan, data pengguna dan transaksi disimpan secara terdistribusi di berbagai lokasi server di seluruh dunia. D. Pengelolaan infrastruktur yang lebih mudah. Komputasi awan memungkinkan Traveloka untuk mengelola infrastruktur TI secara lebih efisien tanpa harus mengandalkan perangkat keras fisik yang mahal dan rentan terhadap kegagalan. C. Keamanan dan cadangan data. Layanan cloud biasanya menawarkan keamanan dan backup data yang lebih baik. Traveloka bisa memanfaatkan enkripsi dan perlindungan data tingkat lanjut yang ditawarkan oleh penyedia cloud. F. Pembaharuan aplikasi yang lebih cepat. Cloud memungkinkan pembaharuan aplikasi secara langsung tanpa harus mengunduh dan menginstal pembaharuan secara manual di perangkat pengguna. G. Layanan terpadu dan integrasi app. Dengan menggunakan platform cloud, Traveloka mengintegrasikan berbagai layanan pihak ketiga secara mudah melalui API. Application Programming Interface. H. Penggunaan teknologi edge computing. Untuk meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi latensi, Traveloka juga menggunakan teknologi edge computing yang memungkinkan pemrosesan data dilakukan lebih dekat dengan pengguna. Yang keempat adalah pemanfaatan IoT pada fungsi aplikasi Traveloka. Apakah Traveloka memiliki IoT di dalamnya? Traveloka memanfaatkan IoT secara tersirat untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan analisis data real time dan fitur cerdas yang mempermudah pencarian serta pemesanan. Lalu, apakah kita bisa melihat penerapan IoT dalam aplikasi Traveloka? Traveloka dapat memanfaatkan IoT untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi
operasional melalui beberapa cara berikut. Yang pertama ada manajemen transportasi publik, yang kedua ada smart parking, yang ketiga ada sistem pelacakan kendaraan, yang keempat ada pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. 5. Evaluasi fitur utama dari aplikasi Traveloka. Berikut adalah fitur aplikasi Traveloka yang terdapat pada foto tersebut. Fitur-fitur utama pada aplikasi Traveloka. Yang pertama, pesawat, kedua hotel, 3 paket wisata, keempat aktivitas dan atraksi, 5 rental mobil, ke-6 transportasi, ke-7 tiket event, 8 data seluler internasional, dan ke-9 visa. Rekomendasi layanan tambahan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan Traveloka. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna aplikasi Traveloka, berikut adalah beberapa rekomendasi layanan baru yang bisa dipertimbangkan di luar layanan yang sudah tersedia saat ini. Konsultasi perjalanan, paket wisata berkelanjutan, sewa kendaraan ditambah pengemudi, loyalty program, asuransi perjalanan, liburan keluarga, konsul virtual, transportasi lokal. Yang keenam yaitu evaluasi penerapan AI, identifikasi proses otomatisasi pada aplikasi Traveloka. Yang pertama yaitu evaluasi penerapan AI untuk fitur dalam aplikasi Traveloka. Yang kedua yaitu rekomendasi personalisasi, digunakan untuk memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi dan kebiasaan pengguna. Teknik seperti machine learning dan deep learning digunakan untuk menganalisis pola perilaku pengguna dan membuat rekomendasi yang lebih cerdas. Yang kedua yaitu chatbot dan layanan pelanggan. Traveloka mengintegrasikan chatbot berbasis AI seperti Traveloka Assistant untuk melayani pengguna 24/7. Yang ketiga yakni prediksi harga dan promosi, digunakan untuk menganalisis harga tiket pesawat, hotel dan layanan lainnya untuk memberikan prediksi harga di masa depan. Yang keempat yaitu verifikasi identitas dan keamanan, digunakan dalam fitur verifikasi identitas yang lebih aman, misalnya dalam pembelian tiket atau layanan, teknologi face recognition atau verifikasi biometrik lainnya. Yang kedua yaitu proses otomatisasi dalam aplikasi Traveloka, ini pemesanan otomatis. Proses pemesanan tiket pesawat, hotel, dan paket wisata yang dilakukan secara otomatis setelah pengguna memilih layanan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pembatalan dan pengembalian dana. Proses otomatis untuk pembatalan pesanan dan pengembalian dana sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan sistem akan memverifikasi status pesanan dan memproses pengembalian dana tanpa perlu intervensi manusia. Yang ketiga yaitu pemberitahuan dan pembaruan status. Notifikasi otomatis dikirim kepada pengguna mengenai status pemesanan mereka dan proses ini dilakukan secara otomatis melalui email, SMS, atau notifikasi aplikasi. Yang keempat yaitu pengelolaan poin dan program loyalitas. Yang kelima yaitu optimisasi pencarian dan sensor. Yang keenam yaitu otomatisasi proses keuangan. Yang kedelapan adalah analisis SWOT dari aplikasi Traveloka. Analisis SWOT untuk aplikasi Traveloka dibagi dalam 4 kategori yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikut adalah analisisnya. Kekuatannya, yang pertama ada brand yang kuat dan dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara, memberikan kepercayaan kepada pengguna. Yang kedua ada antarmuka yang intuitif, memudahkan berbagai kalangan dalam menggunakan aplikasi. Dalam kelemahan, yang pertama ada ketergantungan pada penyedia layanan. Pihak ketiga seperti maskapai dan hotel dapat mempengaruhi kualitas layanan. Yang kedua ada biaya transaksi dan komisi yang tinggi, bisa mengurangi daya tarik bagi sebagian pengguna. Adapun peluang yaitu ekspansi ke pasar internasional, memberi peluang untuk meraih pelanggan lebih luas. Pertumbuhan sektor pariwisata global membuka peluang bagi Traveloka untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Inovasi teknologi seperti AI dan AR atau VR dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan menambah daya tarik aplikasi. Ancamannya, adapun persaingan ketat dengan platform serupa seperti Agoda dan Booking.com dapat mempengaruhi pangsa pasar Traveloka. Ketergantungan pada penyedia layanan pihak ketiga membuat Traveloka rentan terhadap masalah yang timbul dari pihak ketiga. Rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi Traveloka. Berikut beberapa rekomendasi perbaikan atau inovasi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kekurangan pada aplikasi Traveloka. Yang pertama, peningkatan antarmuka pengguna. Menambahkan fitur yang memudahkan pencarian cepat atau kategori yang lebih terstruktur dapat meningkatkan pengalaman pengguna.
Penggunaan desain yang lebih konsisten dan responsif pada berbagai perangkat akan membuat aplikasi lebih nyaman digunakan. 2. Rekomendasi personalisasi yang lebih cerdas. 3. Integrasi layanan pelanggan yang lebih baik. 4. Pembayaran yang lebih fleksibel. 5. Transparansi dalam harga. 6. Penyempurnaan fitur penawaran dan diskon. Peningkatan fitur review dan rating. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kami tentang aplikasi Traveloka. Sekian dari kami dan terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe Dan like-nya ya. Dah.